Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah memberikan kami waktu sehingga kami bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul paragraf. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dewi dan teman-teman saya yang bernama Naswa Aldila Putri dan Muhammad Fauzan. Baiklah, di sini kami akan memulai presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Paragraf memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, paragraf ialah karangan mini, artinya semua unsur karangan yang panjang ada dalam paragraf. Yang kedua, paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri beberapa kalimat yang tersusun secara runtun, logis. Yang ketiga, paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat. Dan terakhir, paragraf yang terdiri atas suatu kalimat berarti yang tidak menunjukkan ketuntasan atau kesempurnaan. Ciri-ciri paragraf. Yang pertama, kalimat pertama bertakuk ke dalam 5 ketakukan spasi untuk jenis karangan biasa. Misalnya, surat. Adapun fungsi paragraf yaitu agar sebuah paragraf dapat mendinamiskan sebuah karangan sehingga menjadi lebih baik dan energi, mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian. Syarat-syarat paragraf. Kesatuan yang kompak, yaitu semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. Koherensi yang padu, yaitu antar kalimat dalam paragraf saling terkait dan paragraf. Cara mengaitkan antar kalimat dan paragraf dapat dilakukan dengan cara berikut. Pengulangan kata kunci, penggunaan kata penghubung, penggunaan kata ganti orang atau kata ganti petunjuk sebagai pengganti. Penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelas. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dewi. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf. Paragraf menurut fungsi dalam karangan. Yang pertama ada paragraf pembuka, yang kedua ada paragraf pengembang, dan yang ketiga ada paragraf penutup. Menurut posisi kalimat topik, yang pertama ada paragraf deduktif. Adalah paragraf yang menempatkan ide pokok atau gagasan utama pada awal paragraf. Contohnya, salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional yang dicetuskan pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua ada paragraf induktif. Adalah paragraf yang menempatkan ide pokok atau gagasan utama pada akhir paragraf. Contohnya dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan serta surat-menyurat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga, paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang menempatkan ide pokok atau gagasan utama awal dan akhir paragraf. Yang kelima, paragraf penuh kalimat topik. Seluruh kalimat yang membangun dalam paragraf sama pentingnya sehingga tidak satupun kalimat khusus menjadi kalimat topik. Menurut sifat isinya, yang pertama ada paragraf deskripsi. Merupakan bentuk tulisan yang berusaha memberikan perincian dari objek yang sedang dibicarakan. Ciri-cirinya menjelaskan ciri-ciri objek, memberikan gambaran atau melukiskan sebuah benda, tempat, dan suasana. Paragraf eksposisi merupakan wacana yang bertujuan untuk memberitahu, menghapus, dan menguraikan. Ciri-cirinya memaparkan definisi dan memaparkan langkah-langkah. Gaya penulisannya bersifat informatif. Paragraf eksposisi biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Paragraf narasi adalah suatu bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkaikan tindak tanduk perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis yang berlangsung dalam kesatuan waktu. Ciri-ciri paragraf narasi. Yang pertama, narasi eksploratoris, narasi sugestif, paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Aldila Putri. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan paragraf. Teknik spasi dalam teknik ini, penulis menggunakan pola yang sudah ada pada objek kejadian yang dibicarakan. Gambaran dari depan ke belakang, di luar ke dalam, dan bawah ke atas, dari kanan ke kiri. 2. Teknik urutan waktu.
Pada teknik ini, penulis mengembangkan paragrafnya berdasarkan urutan waktu atau kronologis terjadinya peristiwa. Peristiwa-peristiwa terjadi ditulis secara urut berdasarkan waktu. Pada teknik ini, pengembangan ini, penulis tidak membahas dengan membandingkan, menganalisis, atau yang lainnya. 3. Teknik klimaks dan anti klimaks. Gagasan utama mula-mula dirinci dengan sebuah gagasan bawahan yang dianggap kurang penting. Namun, gagasan tersebut kemudian berangsur dikembangkan hingga yang paling tinggi. Variasi dari klimaks ialah anti klimaks. Pengembangan dengan anti klimaks dilakukan dengan cara menguraikan gagasan dari yang paling tinggi kedudukannya, kemudian perlahan-lahan menurun ke gagasan lain yang lebih rendah. 4. Perbandingan dan pertentangan. Teknik ini membandingkan informasi yang satu dengan informasi yang lain, atau bahkan dia berpertentangan sehingga suatu informasi menjadi lebih jelas. Dalam hal ini, penulis berusaha menunjukkan persamaan dan perbedaan dua hal. Namun, teknik ini harus memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu materi yang diperbandingkan dan dipertentangkan harus memiliki tingkat yang sama, dan keduanya memiliki persamaan sekaligus perbedaan. 5. Teknik analogi digunakan untuk membuat gagasan yang disajikan penulis untuk mudah dipahami. Biasanya gagasan yang ini disampaikan merupakan suatu hal yang baru atau telah dipahami secara salah, sehingga penulis membutuhkan teknik ini untuk memberikan sebuah pemahaman atas gagasannya. 6. Teknik sebab akibat. Pada teknik ini, penulis menyajikan satu dalam hubungan sebab akibat, suatu peristiwa atau sesuatu hal lain yang terjadi. Hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat membentuk sebab akibat. Dalam hal ini, sebab akibat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas. 7. Teknik definisi luas. Kata yang digunakan seperti adalah, yaitu, ialah, merupakan. Kata biasanya digunakan adalah bila sesuatu yang didefinisikan diawali dengan kata benda, yaitu digunakan jika sesuatu yang akan didefinisikan diawali dengan kata kerja atau sifat. Ialah digunakan untuk menjelaskan sinonim suatu hal, sedangkan merupakan dipakai untuk mendefinisikan pengertian rupa atau wujud. 8. Teknik klasifikasi. Teknik klasifikasi merupakan teknik pengembangan yang menggunakan pengelompokan. Pengelompokan itu biasanya dilakukan berdasarkan kesamaan-kesamaan yang dimiliki. Contoh, dalam karang mengarang atau tulis-menulis dituntut beberapa kemampuan, antara lain kemampuan yang berhubungan dengan kebahasaan dan kemampuan pengembangan atau yang penyajian. Yang termasuk kemampuan kebahasaan adalah kemampuan menyerap ejaan, pengutasi, kosakata, diksi, dan kalimat. Sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan pengembangan ialah kemampuan menata paragraf, kemampuan membedakan pokok bahasan, subpokok bahasan, dan kemampuan membagi pokok bahasa dalam urutan yang sistematik. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.